Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magrian Afifa Inaya dengan NPM C1C024103, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rekonsiliasi fiskal PPh Badan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penghasilan neto komersial dalam negeri. Jadi yang pertama ada peredaran usaha itu sebesar 12 miliar 345 juta. Kemudian ada harga pokok penjualan sebesar 10 miliar 987 juta. Sedangkan labanya itu adalah selisih dari peredaran usaha dikurangin dengan harga pokok penjualan yaitu sebesar 1 miliar 358 juta. Kemudian untuk penghasilan neto dari luar usaha itu adalah laba usaha yang tertera di soal sebesar 603 juta. Kemudian untuk penghasilan dari luar usaha atau penghasilan dalam negeri, yang pertama ada dividen dari PT Alpa Alkes. Nah, dasar hukumnya adalah dari Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 1 huruf G yang berbunyi, penghasilan berupa dividen itu merupakan objek pajak. Kemudian yang kedua adalah sewa kendaraan dari BPNPB dan ada juga sewa gudang dari BNPB yang dimana dasar pengenaan hukumnya itu adalah dari PPh Pasal 4 Ayat 1 huruf D angka 1 yang dimana berbunyi penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, sebesar 16 juta untuk sewa kendaraan dan 90 juta untuk sewa gudang. Kemudian yang keempat ada bantuan dari induk perusahaan sebesar 75 juta. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi setiap tambahan kemampuan ekonomis dengan nama atau bentuk apapun. Nah, karena bantuan ini merupakan menambah bantuan kemampuan ekonomis dan berasal dari entitas dalam negeri. Kemudian yang kelima adalah laba penjualan tanah sebesar 25 juta. Dasar pengenaan hukumnya itu adalah Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 1 huruf D angka 3 yang berbunyi keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Nah, ini juga termasuk dalam pendapatan luar usaha dalam negeri. Kemudian yang ke-6 itu ada sewa mesin dari Parna Alkes sebesar 6,4 juta. Dasar pengenaannya adalah Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 1 huruf D angka 1. Sewa harta itu adalah objek dari pajak. Kemudian yang ke-7 dan yang ke-8 ada jasa giro dari Bank BNI dan juga bunga deposito dari Bank BNI sebesar 800.000 dan 4,8 juta untuk bunga deposito BNI. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 1 huruf F, penghasilan berupa bunga. Nah, jadi ada juga peraturan pemerintah nomor 123 tahun 2015 yang dimana PPh final atas bunga deposito dan tabungan itu berasal dari dalam negeri. Kemudian kita jumlahkan semua 8 komponen tadi, dapatlah penghasilan dari luar usahanya itu sebesar 388 juta. Nah, kemudian ini juga dapatlah kita penghasilan dari luar usaha itu adalah sebesar 388 juta. Untuk menghitung penghasilan neto dalam komersial dalam negeri itu kita jumlahkan dari penghasilan neto dari usaha sebesar 603 juta, kita jumlahkan dengan penghasilan dari luar usaha sebesar 388 juta. Dapatlah 991 juta untuk penghasilan neto komersial dalam negeri. Sedangkan untuk penghasilan neto komersial negeri itu hanya ada dari dividen dari XYZ dari New York Company itu sebesar 30 juta. Kemudian dapatlah kita jumlah penghasilan neto komersial dari dalam negeri dan luar negerinya itu kita jumlahkan maka dapatlah sebesar 1 miliar 21 juta. Yang pertama adalah biaya PPh Pasal 21, dasarnya adalah Pasal 9 Ayat 1 huruf H, yang dimana bunyi pasalnya adalah pajak penghasilan tidak boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Nah, itu adalah sebesar 11 juta.
Kemudian lanjut ke biaya perawatan gudang, itu dasar hukumnya itu adalah pasal 9 ayat 6 Peraturan Pemerintah 29 tahun 2020, yang dimana bunyi pasalnya adalah pengeluaran untuk perbaikan, penambahan, atau pergantian yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun itu wajib dikapitalisasi. Jumlahnya itu adalah sebesar 5.500.000. Kemudian lanjut ke biaya perawatan mobil sebesar 6.500.000. Dasar pengenaan hukumnya itu sama dengan biaya perawatan gedung, yaitu pasal 9 ayat 6 PP 29 tahun 2020. Nah, penjelasannya adalah jika perawatan mobil tersebut memberikan manfaat yang jangka panjang itu maka harus dikapitalisasi menjadi penyesuaian positif. Kemudian yang keempat, itu ada biaya promosi. Dasar pengenaannya itu adalah pasal 6 ayat 1 huruf A angka 7 Undang-Undang PPH yang berbunyi biaya promosi yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, di sini itu kan yang aslinya itu adalah sebesar 17.500.000. Nah, kenapa bisa menjadi 12 juta? Karena tadi di soal wajib pajak itu hanya punya daftar nominatif sesuai dengan PMK 02 2020 itu sebesar 5.500.000. Nah, jadi tinggal kita kurangkan saja dari 17.500.000 itu kita kurangkan dengan 5.500.000. Dapatlah kita 12 juta. 12 juta itu adalah nominal yang kita masukkan ke dalam penyesuaian fiskal positif. Kemudian mengenai bunga pinjaman itu diatur dalam surat edaran 46 tahun 1995 yang dimana isi pokoknya adalah bunga tidak dapat dikurangkan apabila pinjaman digunakan untuk yang pertama menambah modal sendiri, yang kedua keperluan pribadi atau di luar usaha, yang ketiga investasi yang belum menghasilkan. Diketahui dari soal bahwa pinjaman bersihnya itu adalah selisih dari 150 juta, kemudian kita kurangkan dengan 40 juta yaitu 110 juta. Langkah kedua itu kita adalah menghitung jumlah bunga yang boleh kita bebankan, itu kita kalikan dengan persenan bunga pinjamannya yaitu 24%. Jadi 110 juta kita kalikan dengan 24% yaitu 26.400.000. Nah, kemudian kita selisihkan, kita kurangkan dengan 41 juta, maka 41 juta kita kurangkan dengan 26.400.000 dapatlah 14.600.000. Jumlah itulah yang kita akan letak di penyesuaian fiskal positif. Kemudian ada sewa gedung, dasar hukumnya itu adalah pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH yang dimana bunyi pasalnya adalah biaya untuk kepentingan pribadi atau keluarga itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, di sini kita ada jumlah sewanya itu pinjaman saya itu 20 juta untuk 2 tahun, artinya 24 dan sudah dirasakan dari 19 Oktober, artinya itu sekitar 2,5 bulan. Maka kita dapat siap per bulannya itu 20 juta kita bagikan dengan 24 juta dapatnya 833.000. Kemudian kita kalikan ke yang kita sudah rasakan manfaatnya yaitu 2,5 bulan, dapatlah kita 2 juta 83 atau dibulatkan sebanyak 2.500.000. Nah, kita kurangkan dengan pinjaman kita tadi yaitu 20 juta dikurangkan dengan 2,5 juta itu 17.500.000. 17.500 itulah yang kita akan masukkan ke penyesuaian fiskal positif. Kemudian penghapusan piutang itu di dalam pasal 6 ayat 1 huruf H UU PPH yang dimana berbunyi kerugian karena piutang itu tak terdagih dapat dikurangkan dengan syarat yang pertama diserahkan ke penagih atau diajukan ke pengadilan atau ada perjanjian tertulis atau diumumkan dalam penerbitan umum. Dan di sini disoal sebesar 15 juta. Kemudian lanjut ke biaya jamuan tamu sebesar 25 juta. Dasar hukumnya adalah surat edaran 27 tahun 2002 yang dimana isi pokoknya itu adalah biaya jamuan hanya diperbolehkan jika wajar untuk kepentingan bisnis dan ada bukti daftar tamu, tujuan ataupun bukti transaksi. Dari sini biaya jamuan tamu itu adalah sebesar 25 juta. Kemudian lanjut lagi ke biaya pulsa ponsel, itu dasarnya adalah ketentuan Cap 220 tahun 2002 yang dimana biaya telepon atau handphone itu dapat dikurangkan hanya jika didukung daftar pemakai untuk pemakaian bisnis. Nah, di soal ini tidak ada daftar pemakai dari ponsel tersebut, maka kita kalikan dengan
50%, yang dimana 12 juta kita kalikan dengan 50%, dapatlah 6 juta, itulah yang kita letak di fiskal positif. Selanjutnya ada penyusunan aktiva tetap, itu di pasal 9 ayat 6. Kemudian ada juga peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020, yang dimana isinya adalah penyusunan fiskal itu harus mengikuti masa manfaat dan tarif sesuai ketentuan dari peraturan pemerintah. Itu adalah sebesar 800.000. Nah, kenapa dapat 800.000? Itu karena sudah ditetapkan di pasal 9 ayat 6 dan juga peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020. Kemudian yang terakhir ada biaya rekreasi, itu dasar pengenaan hukumnya adalah pasal 9 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPH, di mana bunyi pasalnya adalah sumbangan hadiah, hibah, dan biaya untuk kepentingan pribadi itu tidak boleh dikurangkan. Maka kita masukkan biaya rekreasi ini ke penyesuaian fiskal positif sebesar 14 juta. Nah, kita sudah menentukan biaya-biaya mana saja yang masuk ke fiskal positif, maka kita jumlahkan semuanya dan dapatlah penyesuaian untuk fiskal positifnya itu sebesar 127.900.000. Kemudian selanjutnya itu adalah penyelesaian fiskal negatif, yang dimana koleksi fiskal negatif ini akan menyebabkan laba kena pajak itu berkurang atau pengurangan pada PPh terutang. Yang pertama ada dividen dari PT Alpha Alkes itu sebesar 170 juta, yang dimana dasar hukumnya itu adalah pasal 4 ayat 3 huruf F UU PPH. Kemudian juga pada pasal 111 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja yang berbunyi yang dikecualikan dari objek pajak itu adalah dividen atau bagian laba yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan pada badan usaha dalam negeri. Sedangkan kalau menurut UU Cipta Kerja itu adalah dividen baru dikecualikan sebagai objek pajak sepanjang dia itu diinvestasikan kembali di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian ada sewa kendaraan dari BPNPD dan juga ada sewa gudang dari BPNPD itu sebesar 16 juta dan 90 juta. Dasar pengenaan hukumnya sama, yaitu pasal 9 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020, yang dimana penghasilan diterima atau diperbolehkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan tertentu lainnya itu dapat dikecualikan dari objek pajak. Nah, karena penghasilan sewa dari instansi tertentu, dalam hal ini adalah BPNPD itu tidak termasuk penghasilan kena pajak, maka tidak boleh dihitung sebagai PKP, sehingga dia itu dikurangkan dalam rekonsiliasi, yaitu masuk ke fiskal negatif. Kemudian ada dividen dari XYZ Inc. New York sebesar 30 juta. Jadi dasar hukumnya itu adalah pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPH pasal 111 tahun 2020, yang dimana menjelaskan bahwa penghasilan berupa dividen dari luar negeri dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI. Nah, dividen luar negeri ini tuh bukan objek pajak jika dia itu diinvestasikan di Indonesia. Karena dia bukan objek pajak, maka dia mengurangi penghasilan sehingga masuk ke fiskal negatif. Kemudian ada laba penjualan tanah sebesar 25 juta. Dasar hukumnya itu adalah pasal 4 ayat 2 huruf D UU PPH, yang dimana bunyinya itu penghasilan dari peralihan hak atas tanah atau bangunan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, karena penghasilan ini itu sudah dikenakan PPh final, tentunya dia tidak dihitung lagi dalam penghasilan kena pajak. Karena sifatnya itu final, jadi dia tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam kredit pajak. Jadi dia dikeluarkan dari laba fiskal dan masuklah ke penyesuaian fiskal negatif sebesar 25 juta. Nah, kemudian ada lagi dari jasa giro PNI, itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 2 huruf D UU PPH. Nah, jadi penghasilan berupa bunga dan atau diskonto dari giro itu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Jadi jasa giro yang diterima dari bank BNI itu kan telah dikenakan PPh final. Nah, karena PPh final, dia tidak boleh lagi digabungkan dengan penghasilan lain untuk menghitung PKP. Maka penghasilan jasa giro itu harus dikurangkan dari laba komersial dan masuk ke dalam penyesuaian fiskal negatif itu sebesar 800.000. Kemudian
Ada lagi bunga deposito BNI sebesar 4.800.000, dasar hukumnya itu pasal 4 ayat 2 huruf A UU PPH, yang dimana bunyinya adalah penghasilan berupa bunga dari deposito dan tabungan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, dikarenakan bunga deposito dari Bank BNI ini dikenakan PPh final sebanyak 20% oleh bank. Nah, tentunya karena sifatnya final, dia tidak bolehkan lagi tidak boleh dihitung dalam PKP, makanya dia masuk ke penghasilan fiskal negatif sebesar 4.800.000. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tambahan pengurangan. Dasar hukumnya itu adalah pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2020, yang dimana dia berbunyi beberapa jenis penghasilan tertentu yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan itu harus dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak. Nah, sesuai dengan PP 29 tahun 2020 tadi, perusahaan yang memproduksi barang yang diperlukan untuk penanganan COVID-19 mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan itu sebesar 30% dari biaya produksi. Nah, tadi kan dananya itu adalah sebesar 51.500.000, kita kalikan dengan 30%, dapatnya 15.450.000. Nah, jumlah inilah yang akan kita masukkan ke penyesuaian fiskal negatif. Kemudian juga semua kita mendapatkan komponennya, mulai dari dividen dari PT Alfa Alkes sampai ke tambahan pengurangan, yaitu dari dana bantuan COVID, kita jumlahkan maka dapatlah hasilnya itu sebanyak 352.050.000. Kemudian kita masuk ke penghasilan neto fiskal, itu kita dapatkan dari penjumlahan jumlah penghasilan neto komersial dalam negeri dan luar negeri sebesar 1.021.000.000, kita jumlahkan ke jumlah penyesuaian fiskal positif 127.900.000. Kemudian hasilnya kita kurangkan dengan jumlah penyesuaian fiskal negatif sebesar 352.050.000. Dapatlah penghasilan neto fiskal sebesar 796.850.000. Karena tidak ada kompensasi kerugian, maka tinggal kita kurangkan ke PKP-nya itu adalah sebesar 796.850.000. Nah, karena ini merupakan tahun 2020 yang dimana perkenaan dari PKP untuk badan, WP badan itu sebesar 22%. Baru nanti di tahun setelah 2020 dan 2021, 2022 itu baru dikurangkan sebanyak 2%, jadi menjadi 20%. Nah, karena ini masih di tahun 2020, masih menggunakan yang 22%. Jadi kita kalikan dari 796.850.000, kita kalikan ke 22%. Dapatlah 175.307.000. Itu merupakan pajak penghasilan terutang. Kemudian mengenai kredit pajak, itu ada di soal. Yang pertama adalah pada PPh pasal 22 yang telah dipungut oleh Bank Mandiri sebesar 26.093.750. Kemudian ada lagi PPh pasal 23 yang telah dipotong pihak lain sebesar 128.000. Kemudian ada PPh pasal 25 yang telah dibayar sebesar 45 juta dan pajak yang dibayar di New York sebesar 3 juta. Nah, kenapa STP PPh pasal 25 tidak masuk ke kredit pajak? Itu dikarenakan sanksi itu bukan merupakan kredit pajak. Jadi yang jumlahkan hanya PPh pasal 22, 23, 25 dan pajak yang dibayar di New York. Jumlahkan sebesar 74.221.750. Kemudian kita menentukan PPh kurang bayarnya itu selisih dari pajak penghasilan terutang dengan kredit pajak. Nah, dikarenakan kredit pajak ini lebih kecil daripada pajak terutangnya, maka dia PPh kurang bayar. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai rekonsiliasi fiskal PPh badan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.